Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas 11 IPS 3 dengan saya Rifka Martiningtyas sebagai moderator dan rekan saya Gigin Giri Raharja, Hildan Ainufu Ajidan, Rediatno, Sasabila, dan yang terakhir Saiful Nur Cahyadi. Di sini kami akan membahas materi tentang kesenjangan sosial. Materi pertama akan dibahas oleh Saudara Giri. Perkenalkan, nama saya Gigin Giri Raharja dari kelas 11 IPS 3. Saya akan menjelaskan arti dari kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial diartikan sebagai kesenjangan, ketimpangan, atau ketidaksamaan akses untuk mendapat atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya dapat berupa kebutuhan primer, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, peluang berusaha dan kerja. Dapat berupa kebutuhan sekunder, seperti sarana pengembangan usaha, sarana perjuangan hak asasi, sarana saluran politik, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Rifka Martiningtyas dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan contoh kesenjangan sosial. Yang pertama, pemberian upah yang berbeda kepada pekerja lulusan SMA dengan lulusan S1. Yang kedua, pemberian fasilitas pendidikan yang berbeda antara siswa miskin dengan siswa kaya. Yang ketiga, pembedaan pemberian layanan kesehatan di rumah sakit antara pasien yang kaya dengan pasien miskin. Di sini juga saya akan menjelaskan akibat dari kesenjangan sosial. Yang pertama, munculnya tindakan kejahatan atau kriminalitas. Arti kesenjangan sosial menurut para ahli akan dijelaskan oleh Saiful. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Nur Cahyadi dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kesenjangan sosial menurut para ahli. 1. Menurut Abad Badrujaman, kesenjangan sosial adalah suatu ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat sehingga menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. 2. Menurut Suwerjono Suekanto, kesenjangan sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. 3. Sebagai teoritis struktur fungsional, Emile Durkheim cenderung melihat ketimpangan sosial sebagai perbedaan fungsi dalam struktur sosial yang tak terhindarkan. 4. Menurut Max Weber, teoritisi tindakan sosial akan menilai ketimpangan sosial sebagai hasil dari perbedaan kepentingan masing-masing individu yang diekspresikan dalam sistem perilaku dan tindakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor-faktor kesenjangan sosial akan dijelaskan oleh Salsabila. Salsabila akan menjelaskan faktor penyebab kesenjangan sosial. Faktor penyebab kesenjangan sosial. 1. Perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam berhubungan erat dengan tingkat perekonomian suatu daerah. Apabila dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik, laju perekonomian suatu daerah akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, tingkat perekonomian suatu daerah rendah apabila masyarakat tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal. 2. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Misalnya kebijakan tentang program transmigrasi ketika warga pendatang lebih cepat maju dibandingkan dengan warga asli. Ketimpangan sosial dapat terjadi. Ketimpangan tersebut terjadi karena ada ketidaksetaraan antara dua kelompok yang seharusnya dapat berkembang bersama-sama. 3. Faktor demografis. Perbedaan kondisi demografis suatu daerah dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial karena perbedaan produktivitas kerja masyarakat pada setiap daerah. 4. Menurunnya pendapat per kapita. 5. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah. 6. Biaya pendidikan mahal. 7. Tingginya pengangguran. Upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia. 1. Minimalis KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme.
dan memberantas korupsi. 2. Meningkatkan sistem keadilan di Indonesia. 3. Mengutamakan pendidikan. 4. Membuka lapangan kerja agar tidak ada pengangguran lagi.